Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. And in this new content teman-teman, saya ingin memberikan review dari 3 pertandingan. Yang pertama dari La Liga antara Real Madrid versus Espanyol yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 4-0. Dengan demikian Real Madrid menjadi juara dari La Liga musim ini. Yang kedua adalah pertandingan dari English Premier League antara Newcastle versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 0-1. Dan yang ketiga juga dari English Premier League antara Leeds United versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 0-4. Dengan demikian Manchester City masih berada di peringkat nomor 1 di klasmen sementara dan selisih poinnya masih 1 dari Liverpool. Tentu akan sangat menarik kita tunggu akhir dari Liga Premier Inggris musim ini karena kedua tim ini punya kemampuan yang sama dalam urusan mencetak gol dan juga dalam urusan mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Anyway, sebelum saya membahas lebih lanjut ketiga pertandingan tersebut, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari kemenangan. Nah, di konten ini teman-teman yang ingin saya bahas pertama-tama tentu adalah pertandingan dari La Liga antara Real Madrid versus Espanyol, di mana Real Madrid berhasil menang dengan skor yang telak dengan skor 4-0. Ya, ini memang bukan sebuah kejutan sih bagi saya. Tapi yang menarik bagi saya bahwa Real Madrid bisa menang dengan skor yang telak tanpa menurunkan Vinicius Junior, Karim Benzema, dan juga Luka Modric dari awal. Bahkan Casemiro tuh sempat bermain sebagai center back di pertandingan ini. Artinya apa? Bahwa Carlo Ancelotti sudah mulai percaya dengan materi pemain lapis kedua di tim ini. Marcelo yang turun dari awal saja bisa memberikan assist. Camavinga saja bisa memberikan assist. Rodrigo bisa mencetak 2 gol. King Benzema mencetak gol pelengkap dari pertandingan ini. Jika pelatihnya bukan Carlo Ancelotti, Real Madrid bisa menjadi juara atau tidak? Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau menurut saya belum tentu Real Madrid menjadi juara musim ini. Karena yang saya pahami teman-teman bahwa manajemen dari Real Madrid tidak ingin melakukan perjudian dengan mengontrak pelatih baru yang tidak familiar dengan lingkungan di Real Madrid dan juga yang tidak paham target dari Real Madrid. Apa sih sebetulnya target dari Real Madrid ini? Yang pertama, main untuk menang. Kenapa harus main untuk menang? Karena target mereka adalah selalu untuk menjadi juara di semua kompetisi yang mereka ikut. Jadi main itu untuk menang. Kalau mau menang bagaimana caranya? Harus mencetak banyak gol. Itu yang menjadi salah satu kekuatan dari Real Madrid dari musim ke musim. Nah, anehnya kan musim ini dalam beberapa pertandingan juga Carlo Ancelotti mengadopsi permainan bertahan. Saya pikir itu juga tidak ada salahnya. Dia memilih taktik defensif. Karena sebetulnya teman-teman, walaupun Real Madrid bisa banyak mencetak gol musim ini, tapi mereka masih punya masalah di lini pertahanan mereka. Pasca hengkangnya Ramos dan juga Varane, saya melihat lini pertahanan dari Real Madrid ini sering kecolongan. Maka itu kita bisa melihat dari segi statistik bahwa Real Madrid telah lebih banyak kemasukan gol musim ini dibandingkan musim lalu. Ya karena memang terlihat bahwa ada celah di lini pertahanan dan sering banget Real Madrid itu tertolong oleh performa dari Courtois. Kan kita tahu Courtois ini paling sering melakukan save-save yang krusial di setiap pertandingan dari Real Madrid. Seperti juga yang dia melakukan di pertandingan ini lawan Espanyol. Jadi memang masalah utama di Real Madrid itu adalah di lini pertahanan. Maka itu seperti yang kita ikutin beritanya bahwa Rudiger kemungkinan besar akan bergabung ke Real Madrid musim depan. Nah, itu bisa menjadi solusi tentunya bagi Real Madrid. Terus tadi kan saya menanyakan, kalau bukan Ancelotti, bisa gak menjadi juara? Kalau menurut saya belum tentu juara, karena Ancelotti adalah pelatih yang sudah familiar dengan lingkungan di Real Madrid. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan manajemen Real Madrid. Meskipun ya itu, dia sering juga mengadopsi taktik bertahan, mau tidak mau. Karena dia tahu itu adalah kelemahan dari Real Madrid. Tapi ketika dia tahu bahwa tim ini membutuhkan kemenangan, maka Real Madrid juga akan berani bermain keluar. Berani bermain menyerang. Berani bermain terbuka. Jadi memang pelatih ini juga melihat lawan yang dihadapin. Kalau enggak dia tidak akan berani mengambil resiko bermain terbuka. Karena memang masalah Real Madrid itu berada di lini pertahanan. Kalau kita bandingkan dengan Barcelona, beda tipis teman-teman. Jumlah kemasukan gol dari Barca dan juga Real Madrid itu beda tipis. Masalah di Barcelona adalah dalam urusan mencetak gol. Karena kita bisa melihat bahwa Barcelona tidak punya pemain seperti Benzema di depan. Barcelona tidak punya pemain seperti Vinicius Junior di wing yang bisa memporak-porandakan pertahanan dari tim lawan. Sehingga memang Real Madrid konsisten dalam urusan mencetak gol dan Barcelona walaupun permainannya sudah jauh lebih baik setelah dilatih oleh Xavi masih belum konsisten dalam urusan mencetak gol.
Faktanya dalam 3 pertandingan terakhir Barcelona hanya bisa mencetak 1 gol, kalah 2 kali. Nah, artinya masalah dalam urusan mencetak gol masih belum bisa dibenahi oleh Xavi. Ya mungkin dia butuh nanti pemain baru untuk musim depan, dan itu wajar saja sih karena dia masukkan pertengahan musim. Tapi Xavi sudah melakukan yang terbaik untuk Barcelona. Bahkan Barcelona bisa menangkan di kandang Real Madrid dengan skor 0-4. Walaupun dengan menang mereka tidak menjadi juara, menang di El Clasico, tapi ya paling tidak mereka membuktikan bahwa dengan mengontrak Xavi mereka juga bisa memberikan tekanan kepada Real Madrid. Tapi pada akhirnya kita tahulah Real Madrid yang konsisten. So how did Real Madrid win against Espanyol? Banyak perubahan di line up yang dilakukan Ancelotti. Ya karena para pemain Real Madrid punya keinginan besar untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan minimal 1 poin agar mereka bisa menjadi juara. Dan itu yang mereka lakukan. Rodrigo kita tahu adalah pemain yang selalu bisa diandalkan ketika dia diberikan kesempatan untuk bermain, seperti yang dia tunjukkan lawan Chelsea kan, di second leg dia mencetak gol yang indah, umpan dari Modric. Modric kita tahu adalah pemain yang selalu bisa diandalkan di pertandingan-pertandingan yang krusial. Dia juga bermain baik di pertandingan ini. Toni Kroos ketika masuk juga bermain bagus. Vinicius dan Benzema apalagi jauh lebih bagus ketika mereka masuk. Serangan-serangan dari Real Madrid jauh lebih tajam. Dan kita tahu ada gol dari Isco juga yang dianulirkan. Tapi kita lihat kengototan dari para pemain Real Madrid. Para pemain yang jarang diberikan kesempatan untuk tampil dari awal. Marcelo bisa memberikan umpan kepada Rodrigo, what a finish. Kemudian Mariano Diaz bisa memberikan tekanan ke pemain Espanyol sehingga Rodrigo bisa mencetak gol. Camavinga, what a player. Dia butuh menit bermain yang lebih banyak lagi agar dia bisa menyatu secara permainan dengan rekan-rekan yang lain. Begitu baik dia memberikan, akurat begitu umpan yang dia berikan kepada Asensio. Finishingnya juga luar biasa, dan akhirnya Vinicius Junior, anak kemarin sore, lagi-lagi melakukan pergerakan yang cepat dan memberikan umpan yang akurat kepada Wakhaji Benzema, sehingga Benzema bisa mencetak gol ke-26-nya musim ini di La Liga dan melengkapi kemenangan dari Real Madrid. Apa yang kita pelajarin dari perjalanan Real Madrid musim ini? Bahwa tim ini dari awal musim sudah tancap gas. Faktanya bahwa dalam 20 pertandingan awal musim ini Real Madrid hanya kalah 2 kali, bahkan mereka bisa menang di kandang Barcelona. Betul, Barca saat itu masih dilatih oleh Ronald Koeman. Tapi secara permainan Barca juga bermain bagus di pertemuan pertama El Clasico tersebut. Cuman memang beberapa kali pergerakan-pergerakan cepat dari para pemain Real Madrid tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Barcelona. So ini memang adalah gelar yang dicari Real Madrid karena kita tahu musim lalu mereka gagal menjadi juara, dan Carlo Ancelotti juga mencatatkan rekor sebagai satu-satunya pelatih yang bisa menjadi juara di 5 liga top di Eropa. Dia sudah pernah menjadi juara di Prancis, di Jerman, di Italia, di Inggris, dan sekarang di La Liga. Ya inilah the professor kalau menurut saya, Carlo Ancelotti. Memang dari segi taktik dia kalah dari Jurgen Klopp, dari Pep Guardiola, atau juga dari Thomas Tuchel. Tapi dalam urusan menyatukan para pemain di atas lapangan, inilah hebatnya Mr. Ancelotti. Karena dia adalah sosok yang senior yang sudah pengalaman. Dia tahu bagaimana untuk memotivasi para pemain agar punya kepercayaan diri yang tinggi. Dan itu yang sering dia lakukan di setiap pertandingan dari Real Madrid. Dan kita tahu para pemain selalu bisa perform dalam situasi yang tertekan. So congratulations kepada kalian semua yang merupakan fan Real Madrid berikut saya ya. Dan kita tidak boleh juga bosan dengan menjadi juara. Kalau bisa kita juara terus, oke? So setelah saya membahas tentang Real Madrid, ya tentu kali ini saya ingin juga memberikan review dari 2 pertandingan di English Premier League. Ya kita tahu Liverpool dan juga Manchester City adalah 2 tim yang bersaing di papan atas untuk bisa menjadi juara, dan kita bisa melihat bagaimana level permainan dari City dan juga dari Liverpool itu beda jauh dibandingkan Chelsea dan juga Arsenal yang berada di peringkat nomor 3 dan 4. Bahkan jumlah poin atau selisih poin antara tim-tim ini yang berada di top 4 kan cukup jauh. Arsenal ke Chelsea memang tidak begitu jauh, tapi Arsenal ke City dan Liverpool, Chelsea ke City dan Liverpool itu sudah belasan poin. Artinya apa? Memang wajar 2 tim ini yang bersaing untuk bisa menjadi juara. Dan 2 tim ini punya kemampuan yang sama untuk mencetak gol. Mereka tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain. Siapapun pemain yang diturunkan akan bisa memberikan solusi dalam urusan mencetak gol. Siapapun pemain yang diturunkan di tengah juga menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya 2 tim ini punya materi pemain yang merata. Bagaimana caranya Liverpool menang lawan Newcastle? Simple sekali. Yang pertama, high line of pressing. Yang kedua, mereka mencegah manuver-manuver yang biasa dilakukan oleh para pemain Newcastle di lini tengah. Faktanya Newcastle hanya bisa mendapatkan 2 peluang, teman-teman. 2 peluang yang mengarah ke gawang dari Alisson.
Disitulah kita lihat bagaimana tangguhnya pressing dari para pemain Liverpool, bagaimana mereka mempersulit distribusi bola dari para pemain Newcastle yang main dengan otot tapi gak pakai otak. Ya karena seharusnya jika mereka mengandalkan intelijensia, mereka bisa memancing para pemain Liverpool yang berada di tengah untuk keluar dari posisi mereka. Tapi saya melihat Milner, ini pemain yang kali ini diberikan kesempatan untuk tampil lagi kan. Kita lihat dia fight benar-benar di lini tengah. Dan uniknya bagi Liverpool dan hebatnya dari Jurgen Klopp, bahwa dia bisa membawa kemenangan untuk Liverpool dengan melakukan perubahan yang sangat besar di line up. Salah tidak bermain dari awal, Trent Alexander-Arnold tidak bermain, Fabinho tidak bermain, Thiago tidak bermain dari awal. Jadi disinilah sekarang bukti bahwa Liverpool punya materi pemain yang jauh lebih merata musim ini, sehingga tim ini konsisten dalam urusan meraih kemenangan. And what a goal from Naby Keita. Jota yang memberikan assist, lihat dia liak-liuk di dalam kotak penalti kan. Nah ini yang diperlukan juga dari pemain tengah Liverpool. Selain juga pressing, mereka juga punya kemampuan dalam urusan mencetak gol. Dan setelah itu Liverpool seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi di babak kedua. Sayang banget Mane dan juga Jota miss chances. Tapi ya secara permainan Newcastle kalah jauh dari Liverpool. Ya mereka cuma ngotot aja tapi gak bisa berbuat apa-apa. Peluangnya cuma 2, Guimares dan Shelvey. Ya saya pikir Liverpool wajarlah bisa memenangi pertandingan ini dengan taktik yang simpel dari Klopp. Simple itu bukan berarti gampang, tapi sederhana. Press para pemain di tengah, terus tekan mereka, terus fight dengan mereka, dan kemudian memberikan umpan-umpan cepat ke lini depan, dan pemain dari tengah perlu juga berinisiatif untuk melakukan pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola, dan itu yang dilakukan Naby Keita sehingga dia bisa mencetak the winning goal. Perfect win for Liverpool sebelum nanti mereka bertandang ke Villarreal untuk bermain di leg kedua Liga Champions, dan dengan mengistirahatkan beberapa pemain dari awal, tentu nanti Klopp akan punya squad yang fully fit dan juga tentunya kebugarannya jauh lebih baik. And now tentu ke match selanjutnya dari English Premier League antara Leeds United versus Manchester City. Saya masih ingat di pertemuan pertama City membantai Leeds dengan skor 7-0. Ketika itu Leeds masih dilatih oleh Bielsa dan kali ini dilatih oleh Jesse Marsch. Saya tidak melihat ada perubahan dari permainan Leeds. Seperti biasa mengandalkan attacking football, tapi saya melihat umpan-umpan mereka tidak begitu rapi pada saat mendekati pertahanan dari tim lawan. City kita tahu punya defense yang kuat. Bagaimana caranya mereka punya defense yang kuat? Agak sedikit beda sih dengan Liverpool. Selain juga pressing, saya melihat para pemain di tengah ini juga main marking para pemain tim lawan. Nah maka itu para pemain tim lawan tuh paling sulit untuk bisa mengandalkan skill individu mereka lawan City, apalagi untuk memberikan passing, lebih sering bisa di-intercept. And City can score an early goal kan, di match ini kita lihat Rodri yang mencetak gol itu kan, umpan dari Foden dari set piece. Kemudian Ake juga mencetak gol. 2 gol bisa mereka cetak dari situasi bola-bola mati. Ake cetak gol setelah mendapatkan umpan dari Diaz ya dengan kepalanya, dari corner juga. Dan saya melihat bahwa para pemain City ini seperti latihan lawan Leeds dalam persiapan mereka nanti lawan Real Madrid. Dan sama seperti Klopp yang melakukan perubahan di line up, Guardiola juga tidak memainkan Kevin De Bruyne dan juga Riyad Mahrez sama sekali di pertandingan ini. Padahal 2 pemain tersebut kan adalah top scorer bagi timnya. Ya City juga kita tahu punya materi pemain yang merata, dan Pep Guardiola membuktikan bahwa tim dia punya kemampuan yang merata di setiap lini. Karena kita lihat yang mencetak gol adalah 4 pemain berbeda. 1 pemain di lini depan, Gabriel Jesus yang mencetak gol yang indah kita tahu setelah dia dapat umpan dari Phil Foden. Kemudian Rodri mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Foden dari set piece. Rodri pemain tengah. Ake mencetak gol, Ake adalah pemain bertahan, dan Fernandinho juga mencetak gol dari luar kotak penalti atau di tepi kotak penalti, saya lupa. Ya artinya City ini juga punya kemampuan yang merata dalam urusan mencetak gol. Liverpool sekarang mulai para pemain tengahnya mencetak gol. Nah City kita tahu dari awal para pemain tengahnya juga subur. Oh dan Bernardo Silva masuk di babak kedua loh. Ya ini akan semakin seru nih nanti akhir dari Liga Premier Inggris musim ini. Ya jika kedua tim ini terus menang berarti City yang akan menjadi juara. Tapi feeling saya di pekan ke-36 ketika nanti City bermain di West Ham dan juga ketika nanti Liverpool main di Aston Villa, ya bisa saja nanti salah satu tim ini kalah. Dan di sanalah nanti kita lihat akan terjadi twist dalam perburuan gelar dari Liga Premier Inggris musim ini. So we wait untuk match selanjutnya dari Liverpool yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di kandang sendiri, dan Manchester City yang akan berhadapan dengan Newcastle United di kandang sendiri. Di atas kertas seharusnya mereka meraih kemenangan, tapi indahnya English Premier League sering ada kejutan.
Ya, semoga ada kejutan biar lebih seru lagi nanti ya. No hate, only football. Salam sepak bola, hala Madrid.